Dan dari sini muncullah dugaan netizen, apa jangan-jangan si Agus ini sebenarnya ngeliat gitu. Dia tahu si host ini nunduk, dan karena nggak mungkin kalau misalnya dia nggak lihat, tapi dia bisa tahu ada orang yang lagi nunduk ke dia kayak gitu. Nah disinilah mulai banyak yang heboh. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kasus tentang Agus lagi-lagi masih menjadi topik yang hangat bagi para netizen Indonesia sampai saat ini. Dan ya kasusnya melebar kemana-mana dan masih belum selesai. Belum selesai permasalahan yang satu, udah ada masalah yang lain. Dan gue pun udah berkali-kali nih membahas kasus Agus ini. Dan kalian bisa cek video-video gue sebelumnya. Dan ya gue rekap sedikit ya soal pembahasan kemarin geng. Nah jadi di video terakhir gue yang gue bahas tentang kasus Agus, itu sudah banyak masyarakat yang menandatangani atau setuju terhadap petisi agar Agus ini mengembalikan uang donasi. Nah terus kemarin juga ada seorang influencer sekaligus pengusaha yaitu Bang John LBF yang ingin memberikan uang kepada Agus asalkan Agus mau mencabut laporannya terhadap Teh Novi. Jadi berdamai gitu. Dan juga soal pengacaranya Agus yaitu Raden yang menuduh Teh Novi adalah seorang pemakai narkoba dan akan meminta agar Teh Novi melakukan tes urin. Nah di video kali ini kita akan kembali membahas tentang perkembangan kasus ini. Dan secara mendadaknya ada sebuah video yang menunjukkan kalau Agus mengaku bahwa dia sudah bisa melihat lagi. Padahal sebelumnya dia mengatakan di podcastnya Densu kalau dia ini sudah divonis oleh dokter buta permanen. Yang mana itu berarti mau berobat semahal apapun tetap nggak bisa membuat Agus bisa melihat. Nah lah kok tiba-tiba sekarang dia bisa ngelihat lagi? Gimana bisa? Apakah ini hanya gimmick atau hanya drama? Atau ini beneran terjadi atau justru Agus udah lama sebenarnya memang udah bisa melihat? Nah ini kita nggak tahu jawabannya, tapi kalian boleh dengarkan pembahasan kita hari ini supaya kalian bisa menilai sendiri. Dan juga kita nanti akan membahas soal konflik ini yang akhirnya menyeret Bang Densu atau Denny Sumargo, dan sampai-sampai Bang Denny Sumargo itu nyamperin Farhad Abbas di rumahnya karena Farhad Abbas sempat menantang Bang Densu bilangnya mau dihajar. Nah kita bakal ngebahas semuanya. Dan kita juga bakal ngebahas beberapa fakta lainnya tentang kasus ini. Langsung aja kita bahas secara lengkap tentang perkembangan kasus si Agus. Ya, si Agus, awak Aceh, awak Renyo. Oke, kita bahas begle, kita bahas ledum tentang si Agusnya. Oke, langsung aja kita bahas di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Oke, kalau banyak yang bingung, lo kok bisa sih bang logat-logat begitu? Logat kayak orang Aceh atau apa? Karena gue orang Aceh men. Dan gue juga bingung nih kenapa bisa ya ada orang Aceh yang berani banget membuat drama seperti Agus. Lo boleh cari men, lo boleh cari di kasus manapun. Jarang banget ada kasus-kasus drama yang berjilid-jilid atau berbelit-belit begini itu melibatkan orang Aceh, itu jarang banget. Karena setahu gue nih ya, setahu gue tuh orang Aceh tuh tipikalnya tuh nggak mau ribet gitu. Males yang apa ya, yang berkelanjutan kayak gini tuh jarang-jarang karena malu sama keluarga biasanya. Nah gue nggak tahu nih kalau Agus nih tipikal yang kayak gimana sih. Ya dia tipikal orang Aceh yang seperti apa, kok mau berjilid-jilid begini gitu. Apa nggak malu nanti pulang ke Aceh terus diomongin tetangga atau ya jadi gorengan tetangga gitu ya. Ya gue nggak paham. Oke, kita langsung bahas aja nih ke kasusnya ya. Kita bahas kasus pertama yaitu Agus dikatakan bisa melihat lagi. Oke, buat kalian yang mengikuti kasus ini dari awal, kalian pasti tahu kalau kasus ini tuh ya awal mulanya dari kasus pidana kriminal yaitu yang dilakukan oleh Aji. Lama-kelamaan tiba-tiba berubah menjadi kasus perselisihan mengenai uang donasi. Nah ketika awal-awal Agus menghadiri podcast Denny Sumargo, Agus ini mengatakan kalau dia itu divonis oleh dokter tidak akan bisa melihat lagi. Dan ya nggak mungkin bisa melihat sebaik dulu lagi. Dan semahal apapun pengobatannya yang dilakukan itu tidak bisa menolong Agus. Jadi bisa dikatakan Agus ini buta permanen yang di mata sebelah kirinya, namun di mata sebelah kanannya bisa dikatakan rusak 98%.
98%, alias 2%-nya itu ya masih sedikit baik tapi nggak memungkinkan untuk melihat gitu. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Agus kepada Teh Novi sebelumnya, yang mana Teh Novi memutuskan untuk menggalang donasi untuk Agus karena pada saat itu Agus mengatakan kepada Teh Novi kalau masih ada kesempatan bagi Agus untuk bisa melihat lagi, walaupun kesempatan itu kecil. Nah, tapi masih bisa diupayakan kalau Agus bisa secepatnya melakukan tindakan operasi, yang artinya itu membutuhkan uang. Dan oleh karena itu, karena Agus mengatakan seperti itu, akhirnya Teh Novi membantu Agus dengan menggalang donasi, geng, agar Agus ini bisa melakukan operasi secepat mungkin. Nah, yang jadi masalah buat Teh Novi, semisalnya dari awal emang Agus ini udah nggak bisa ngelihat lagi, ya buat apa uang donasi itu digalang gitu? Dilakukan donasi itu untuk apa? Dengan tujuan untuk bisa membuat Agus ngelihat kalau kenyataannya ya kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah vonis yang diberikan oleh dokter yang bisa berubah, atau justru memang Agusnya sendiri yang tidak konsisten dengan pernyataannya yang menyatakan kalau dia benar-benar udah nggak bisa ngelihat lagi? Nah, itu yang jadi pertanyaan selama ini. Nah, terus juga Teh Novi di dalam konferensi persnya mengatakan kalau di saat itu pihak rumah sakit sudah menyiapkan tindakan operasi dan memberikan jadwal operasi untuk Agus, tapi malah si Agusnya nggak datang dan sulit sekali ketika dihubungi oleh pihak rumah sakit. Nah, itu menurut keterangan Teh Novi. Tapi di sisi lain, Agus ini mengatakan kalau dia sedang mengalami depresi katanya, gara-gara dibully terus-terusan oleh netizen. Apakah karena depresi itulah yang menjadi alasan Agus tidak mau datang dan tidak mau melakukan operasi? Padahal menurut Teh Novi, pihaknya dan rumah sakit sudah mereschedule hari operasi untuk Agus, dan Teh Novi pun sudah berusaha untuk menghubungi Elmi, istrinya Agus, agar menanyakan alasan kenapa Agus tidak datang dan kendala apa yang mereka alami sehingga nggak datang. Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga. Bahkan Teh Novi juga menanyakan apakah mereka membutuhkan biaya tertentu, dan Teh Novi menawarkan akan memberikan uang kepada mereka kalau mereka tetap mau datang ke rumah sakit. Nah, karena posisinya sekarang adalah Teh Novi sudah mengatakan bahwa dia yang akan mengelola uang donasi tersebut, dan setiap keperluan Agus untuk berobat itu akan ditangani oleh yayasan. Nah, karena uangnya sudah dikelola oleh yayasan milik Mbak Novi. Nah, tapi geng, menurut Teh Novi ini, Elmi, istrinya Agus, sampai detik ini tidak pernah merespon Teh Novi lagi. Dan dari sinilah banyak netizen yang berasumsi kalau memang Agus sengaja tidak mau operasi agar dia bisa terus mendapatkan donasi dari banyak orang. Nah, ini asumsi netizen ya, bukan asumsi gua nih. Suuzonnya suuzon netizen. Namun, pengacara Agus yaitu Farhad Abbas justru memberikan pernyataan yang sebaliknya, yang berbeda dengan yang dikatakan. Nah, dia mengatakan justru pihak dari rumah sakit yaitu RSCM yang menolak untuk mengobati mata Agus katanya. Wah, ini klaimnya bahaya banget nih sebenarnya. Nah, tapi begitulah statement dari Farhad Abbas. Gimana tuh menurut kalian, geng? Apakah pernyataan yang benar itu dari Teh Novi yang mengatakan kalau rumah sakit sebenarnya sudah membuat jadwal pengobatan untuk Agus, atau justru pernyataan dari Bang Farhad yang mengatakan kalau pihak rumah sakit yaitu RSCM yang sudah menolak untuk menangani Agus? Ini yang mana yang benar? Kalau menurut kalian, coba tinggalkan komentar di bawah. Lalu, di saat gonjang-ganjing soal kapan Agus mau diobati, kemana uang Agus harus dibawa gitu ya, sampai ke laporan polisi, pokoknya ya udah mulai kacau banget gitu kan. Tiba-tiba sekarang ya muncullah kabar secara ajaib, secara mukjizat gitu ya, Agus dikabarkan bisa melihat lagi, geng. Kacau gak tuh? Gokil gak tuh? Hal ini terlihat ketika si Agus diundang ke sebuah program TV. Nah, gue ada cuplikannya nih, geng. Ini ketika si Agus masuk ke dalam studio, kalian boleh lihat. Nah, dia itu disambut oleh para host yang ada di program tersebut. Terus ada salah satu host yang tiba-tiba menunduk ke Agus, jadi kayak ngasih salam gitu. Dan gilanya, kalau apa ya, kalau dia nggak bisa melihat, otomatis kan dia apa ya, syaraf motorik atau responnya itu nggak akan secepat itu gitu. Ini aneh banget. Si Agus ini malah ikutan nunduk, jadi kayak ngerespon tindakan yang dilakukan oleh si host. Ketika nunduk, dia nunduk balik, dan itu kan cuma bisa dilakukan kalau kita ngelihat proses itu, ngelihat tindakan itu kan. Mengucapkan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Dan dari sini muncullah dugaan netizen, apa jangan-jangan si Agus ini sebenarnya ngeliat gitu. Dia tahu si host ini nunduk, dan karena nggak mungkin kalau misalnya dia nggak lihat, tapi dia bisa tahu ada orang yang lagi nunduk ke dia kayak gitu. Nah, disinilah mulai banyak yang heboh. Terus nggak sampai di situ doang, geng. Mungkin karena hal ini sudah menjadi perhatian netizen ya, sudah mulai diviralkan. Nah, tiba-tiba muncullah sebuah video. Ini semacam video tandingan atau semacam klarifikasi untuk meluruskan mungkin ya, tapi dengan tindakan gitu. Ada sebuah video yang diunggah oleh
oleh Bang Farhad Abbas di TikToknya yang memperlihatkan Bang Farhad Abbas yang mengajak Agus beserta keluarganya datang ke sebuah restoran. Nah, ini sepertinya sih setelah dari stasiun TV nih. Karena kalau kita perhatikan, bajunya Agus masih sama. Pas di restoran itu, tiba-tiba aja geng, Agus mengatakan kalau dia bisa melihat lagi. Aneh banget. Nah, hanya saja yang bisa melihat hanyalah mata kanannya katanya. Ya karena memang sebelumnya kerusakan mata kanannya itu diklaim sebesar 98%. Jadi masih ada 2% yang baiknya gitu. Jadi memang bisa dikatakan ada kesempatan untuk dia bisa melihat lagi. Dan untuk membuktikan kalau Agus bisa melihat atau enggak, dia pun membuka kacamata hitamnya geng. Dan di saat itu dia masih pakai perban, dan perbannya itu ya nutup mata dia lah. Dan Agus mengatakan kalau dia udah bisa sedikit melihat bayangan dari tangannya dan meminta orang-orang di sebelahnya untuk memberikan tangannya agar bisa dilihat oleh Agus. Nah, ketika Agus melihat tangan dari orang yang ada di sampingnya, Agus mengatakan kalau tangannya itu putih banget katanya. Tapi kalau gue lihat memang ya putih sih. Jadi tebakannya Agus tuh benar. Nah, terus Agus diminta untuk menebak warna lain yang ada di tubuh orang tersebut. Dan Agus pun mendekatkan wajahnya ke baju orang tersebut dan menebak kalau orang tersebut mengenakan baju berwarna hitam. Dan sontak semua yang ada di sana jadi kaget karena Agus sudah bisa ngelihat lagi, tidak terkecuali Bang Farhad Abbas. Yang agak menggelitiknya adalah di momen tersebut Agus sempet-sempetnya bilang kalau orang-orang yang suka mencaci maki dia bahwa dia itu nggak bisa ngelihat lagi, sekarang doanya berbalik karena Agus sudah bisa ngelihat lagi. Nah, di saat itu Agus benar-benar kayak ya mengungkapkan kekecewaannya lah sama netizen yang suka ngata-ngatain dia. Hanya saja di saat itu Agus mengatakan kondisinya yang sudah melihat ini ya bisa selamanya atau mungkin hanya sementara. Salah satu kerabatnya yaitu Wawa nih ya, itu merasa kaget juga dan gak percaya kalau Agus udah bisa ngelihat. Dan terus si Agus ini sempat minta uang agar bisa membuktikan lagi kalau Agus udah bisa ngelihat. Jadi yang dicari uang gitu. Kalian bisa lihat videonya. Jangan yang susah. 20.000 ya? Uang 50.000. Iya, 50.000 iya. 55.000 Agus tahu. Namun sebelum memberikan uang kepada Agus, ada pihak keluarganya yang justru memberikan handphone agar Agus bisa menebak warna dari case handphone tersebut. Dan Agus pun menjawab dengan benar geng, kalau warna case-nya itu pink. Wah gila banget, jadi bener-bener kayak ya gue nggak tahu ya ini di setting apa beneran gitu. Dan di saat itu Elmi, istrinya Agus, memberikan Agus uang 50.000 untuk ditebak lagi. Dan lagi-lagi Agus bisa menebak kalau uang tersebut adalah uang 50.000. Hal yang sama juga dilakukan ketika Agus diminta untuk menebak warna dari dompet. Nah, namun Agus mengaku masih kesulitan untuk bisa menebak warna yang gelap karena Agus di saat itu hanya melihat adanya warna hitam di sana. Dan Agus menambahkan kalau dia bisa melihat lagi walaupun belum sempurna karena mata Agus masih bisa melihat cahaya tapi hanya sedikit katanya. Dan video saat Agus bisa melihat lagi ini langsung viral geng di media sosial khususnya di TikTok. Terus geng, gue juga menemukan sebuah video yang serupa nih geng. Kalau video ini sepertinya ketika Agus sedang mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka pelaporan yang dia lakukan terhadap Teknovi. Jadi di saat itu di hadapan wartawan, Agus ini ditemani oleh Wawa, di mana Agus mengatakan kalau hikmah dari kejadian yang dia alami adalah dia berharap agar Agus bisa melihat lagi sebagai bentuk pembuktian Agus dari semua hujatan yang diberikan oleh netizen kepada dia. Nah, terus si Wawa ini juga ingin membuktikan di hadapan wartawan kalau Agus masih belum bisa melihat dengan membuka kacamata hitam yang dikenakan oleh Agus dan perban yang menutupi mata Agus. Wawa juga mengatakan kalau kondisi mata Agus sekarang itu menjadi bukti kalau Agus memang sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, tapi tiba-tiba aja nih geng, Agus bertanya kepada Wawa soal warna baju yang dia kenakan. Kemudian dia mendekatkan lengan bajunya Wawa ke matanya agar Agus bisa melihat warnanya. Lalu Agus bilang, "Wawa pakai baju apa nih?" "Warna pink." Yang mana memang benar. Wawa di saat itu sedang mengenakan baju berwarna pink. Coba pakai baju apa ini warna pink? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Dan dari sinilah para wartawan ini jadi kaget geng, kalau tebakan Agus itu benar. Kemudian para wartawan bertanya sama Agus, apakah dia bisa ngelihat cahaya? Dan Agus bisa bilang kalau dia bisa ngelihat cahaya. Nah, di sini orang semuanya tuh pada heboh. Wah, ini apa bener dia baru bisa ngelihat lagi? Atau emang dari sebelumnya nih dia emang bisa ngelihat sebenarnya gitu. Nah, dari video-video tersebut lah membuat netizen akhirnya ikut berkomentar. Ada yang mengatakan kalau Agusnya sendiri itu pelin-pelan, yang mana kemarin bilangnya nggak bisa lihat, tapi sekarang bilangnya
kirinya udah bisa ngelihat. Terus juga ada yang mengatakan kalau memang sedari awal mata kanannya itu ada kemungkinan bisa melihat lagi walaupun kecil. Makanya Teh Novi berusaha menggalang dana, ya tujuannya agar bisa mengoperasi mata Agus. Dan ada juga yang memberikan respon dengan bersyukur kalau Agus sudah bisa melihat lagi. Jadinya uang donasi bisa dikembalikan lagi dan diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Jadi tetap nih geng, netizen tuh nggak rela uang donasi tersebut digunakan oleh Agus saat ini. Kabar mengenai Agus yang bisa melihat lagi ini ternyata mendapatkan respon dari mantan pengacaranya yang bernama Zainuddin. Nah, gue juga baru tahu nih geng, kalau ternyata Agus ini pernah punya pengacara yang bernama Zainuddin. Karena kan selama ini yang kita tahu dan lantang menyuarakan untuk kasus Agus ini adalah Bang Farhad Abbas gitu, sama pengacara barunya yang bernama Raden. Nah, ini tiba-tiba ada pengacara yang bernama Zainuddin mengaku dialah pengacara pertama dari Agus dan sudah memutuskan kuasa. Apa sih yang dikatakan oleh pengacara yang bernama Zainuddin ini? Menurut Pak Zainuddin ini, saat pertama kali dia bertemu Agus di bulan Oktober tahun 2024, dia sudah menduga kalau si Agus ini sebenarnya bisa ngeliat geng. Dan dugaan tersebut berawal ketika Agus video call dengan Farhad Abbas. Dan handphone yang digunakan pada saat itu adalah HP-nya Pak Zainuddin. Nah, ketika video call itu, si Agus itu sempat memperhatikan dan melihat Farhad Abbas dari layar handphone dengan jarak yang cukup dekat. Disitulah Pak Zainuddin ini memastikan kalau Agus ini sebenarnya bisa ngelihat walaupun penglihatannya masih samar-samar. Dan oleh karena itu, Pak Zainuddin ini mengatakan kalau sebenarnya mata Agus itu bisa diobati, bukannya buta permanen. Sehingga semisalkan ada kalimat yang mengatakan kalau Agus buta permanen, itu nggak benar dan hanya ngeprank aja atau ngerjain aja menurut dia. Nah, terus Pak Zainuddin ini seperti menyayangkan perilaku Agus ketika Teh Novi bersusah payah untuk membujuk dia agar bisa berobat ke luar negeri hanya demi mengobati matanya tersebut. Ya, tapi sepertinya Agusnya terlihat ogah-ogahan gitu. Dan ketika Agus dikasih uang, baru dia bisa melihat. Pak Zainuddin ini sempat bercanda dengan mengatakan kalau sepertinya Agus ini nggak menjalani pengobatan yang tepat, dan pengobatan yang tepat menurut dia hanyalah dengan memberikan uang gitu. Nah, mantan pengacaranya sendiri loh geng yang bilang kayak gitu. Jadi benar-benar Agus dianggap buta lalu bisa melihat lagi hanya karena uang. Itu menurut pernyataan beliau. Nih, kalian lihat sendiri videonya. Ternyata uang itu cepet menyembuhkan orang sakit mata. Ya itu gitu loh. Novi kenapain repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Nah, terus pasti timbul pertanyaan, kenapa Pak Zainuddin ini sekarang tidak lagi memperjuangkan Agus bersama Farhad Abbas dan juga Raden? Nah, ternyata Pak Zainuddin sebenarnya udah mundur sebagai pengacara Agus mulai dari tanggal 31 Oktober kemarin, geng. Karena beberapa alasan. Jadi dikatakan sepertinya tuh ada konflik dengan kliennya sendiri, yaitu Agus, dan perbedaan pandangan dan bagaimana cara penanganan kasus dengan tim kuasa hukum yang baru, yaitu Farhad Abbas. Nah, hanya saja Pak Zainuddin ini mengatakan kalau secara personal ya, person gitu ya, dia itu sama Farhad Abbas nggak ada masalah, baik-baik aja. Nah, tapi secara profesional Pak Zainuddin ini mengaku nggak sejalan dengan penyelesaian yang ditempuh oleh Farhad Abbas. Selain itu, Pak Zainuddin juga merasa bahwa apa yang dia lakukan dan dia berikan untuk kasusnya Agus ini seperti sia-sia, geng. Karena Pak Zainuddin ini menilai kalau Agus seperti tidak menghargai dia sebagai seorang pengacara. Nah, oleh karena itu Pak Zainuddin ini sudah nggak respect lagi dan memilih untuk mundur sebagai kuasa hukumnya Agus. Namun Pak Zainuddin ditahan di saat itu oleh Wawa, ya kan, saudaranya Agus, agar dia bisa terus memperjuangkan kasusnya Agus mengenai uang donasi yang ditarik kembali oleh yayasan milik Teh Novi. Nah, bahkan dikatakan Wawa dan Agus juga berusaha untuk membujuk Pak Zainuddin ini melalui Farhad Abbas. Dan ternyata, geng, pada awalnya Pak Zainuddin lah yang pertama kali berjuang untuk Agus di dalam kasus ini, karena di saat itu pihaknya Agus yang meminta bantuan Pak Zainuddin dan menghubunginya melalui DM TikTok katanya. Dan Pak Zainuddin pun menanggapi dan kemudian mengajak Farhad Abbas untuk ikut bergabung di dalam kasus ini. Nah, terus Pak Zainuddin merasa kalau dia sebagai orang yang mengajak Farhad Abbas ke dalam kasus ini justru merasa ditinggalkan dan tidak dianggap, geng. Tapi pada saat itu ya konflik ini sempat diselesaikan dan Pak Zainuddin gak jadi mundur awalnya. Lalu pada saat Pak Zainuddin mengeluarkan statement terkait John LBF dan bertemu secara langsung dengan dia, Pak Zainuddin malah dianggap sebagai juru bicaranya John LBF dan Pak Zainuddin disebut sebagai orang yang ikut di pihak John LBF katanya. Jadi malah Pak Zainuddin ini diasingkan gitu. Dan bahkan Pak Zainuddin dianggap nantinya akan berakhir seperti sampah dan gak dapat apa-apa. Pak Zainuddin itu kecewa dengan hal tersebut dan dia sempat menyebutkan kalau RD Law yang dimiliki oleh Raden, pengacara Agus yang memberikan statement kalau Teh Novi menggunakan narkotika, nah katanya juga sudah dikeluarkan. Nah, cuma gue masih belum tahu nih, geng, apakah informasi tersebut benar atau enggak. Karena pas gue cari beritanya itu belum ada informasi yang valid mengenai
mengenai RD Law ini sudah dikeluarkan atau belum. Tapi ya pernyataan ini disampaikan oleh Pak Zainuddin sendiri. Dan akibat menangani kasus Agus ini, Pak Zainuddin itu sampai menyayangkan gitu ya. Tim pengacara dari Agus seharusnya kan kompak, tapi sekarang malah justru bersih tegang satu sama lain. Dan Pak Zainuddin menegaskan kalau tim dari Farhad Abbas yang menangani Agus itu sekarang sudah pecah kongsi, geng. Jadi berantem di internalnya akibat perbedaan pandangan hukum untuk menyelesaikan kasus ini. Yang mana Pak Zainuddin mengatakan di awal dia itu berusaha untuk menyelesaikan secara damai, tapi justru Bang Farhad Abbas yang dianggap ingin melaporkan Teh Novi ke polisi dan membuat kasus ini semakin lebar. Pak Zainuddin juga merasa nggak terima dan kecewa ketika dia dituduh bermain dua kaki, yaitu tadi dia itu di pihak Agus tapi juga di pihak John LBF katanya. Dia benar-benar kecewa karena menurut dia dari kasus ini dia nggak mendapatkan apapun, tapi malah mendapatkan fitnahan. Dan tudingan kalau Pak Zainuddin ini bermain dua kaki, menurut dia hanyalah sebatas alibi dari tim kuasa hukum Agus yang sekarang untuk menyudutkan Pak Zainuddin. Dan keputusan Agus untuk melaporkan Teh Novi ini itu nggak berdasarkan perundingan dengan kuasa hukum yang lain, termasuk Pak Zainuddin di saat itu. Padahal nggak semuanya setuju untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Nah, di akhir video pun Pak Zainuddin itu merasa curiga dengan Agus karena Agus ini pandai untuk berbicara dan bersilat lidah dan tidak bisa dipegang omongannya, menurut Pak Zainuddin. Saya sanksi dengan orang ini gitu loh. Paham nggak? Orang ini pandai bicara dan tidak bisa dipegang omongannya. Ya nggak? Nah, masih dalam pernyataan Pak Zainuddin ini, geng. Dia mengatakan, padahal dari awal Aguslah yang memohon kepada dia untuk bisa didampingi. Tapi belakangan ketika sudah dibantu, Agus dan kuasa hukumnya yang baru itu justru tidak menghargai Pak Zainuddin. Nah, lalu ketika Pak Zainuddin ini ditanya perihal Agus yang melaporkan Teh Novi, nah dia mengatakan segala statement yang ada di media sosial itu berbicara mengenai etika katanya. Karena secara hukum, ya Pak Zainuddin ini berpendapat kalau memang uang itu sudah masuk ke rekening Agus, itu adalah hak Agus. Tapi permasalahan ini juga nggak bisa hanya dilihat dari sisi hukum, geng, tapi harus juga dari masalah moral katanya. Nah, permasalahan ini juga sangat berkaitan dengan bagaimana etika dan moralnya Agus yang menggunakan uang tersebut padahal sudah diamanahkan oleh netizen untuk bisa mengobati matanya sendiri, tapi justru disalahgunakan untuk keperluan lain. Dan inilah yang menjadi penyebab kenapa uang donasi tersebut pada akhirnya menjadi masalah yang semakin melebar. Lalu geng, dari sini banyak orang yang mempertanyakan dari sisi medis, kalau misalkan Agus ini bisa melihat lagi, apakah Agus ini bisa dinyatakan sembuh atau belum gitu. Soalnya Agus ini bilang kalau dia itu kan hanya bisa melihat sedikit cahaya. Nah, jadi menurut asumsi gue nih geng ya, kalau mungkin Agus ini bisa ngelihat, geng, tapi nggak bisa dikatakan sembuh, karena kalau sembuh ya Agus ini bisa ngelihat sepenuhnya. Tapi kan Agus ini ngaku kalau dia tuh cuma bisa ngelihat cahaya, yang artinya mungkin aja matanya itu masih bisa nangkap warna. Jadi contohnya kayak tadi, dia bisa nebak uang 50.000 karena itu adalah kertas berwarna biru, ya kan. Nah, terus dia bisa nebak warna case handphone ya karena warna case handphonenya memang warna pink. Jadi cahaya yang masuk ke dalam matanya itu mengantarkan warna tersebut gitu. Apa gitu kali ya? Mungkin buat kalian yang lebih paham tentang hal ini boleh tinggalkan komentar di bawah, geng. Tapi ini masih asumsi gue aja ya, geng. Gue bukan orang medis jadi gak bisa mengetahui secara pasti. Nah, kalaupun pada akhirnya Agus ini dinyatakan sembuh, apakah memungkinkan donasi Agus ini bisa dikembalikan? Nah, terus kalau misalkan Agus nanti bisa ngeliat, kira-kira gimana perasaan dia ya ketika dia ngeliat konten-konten di media sosial sekarang isinya itu kebanyakan memes buat dia. Wah, memesnya kacau-kacau banget sih, dark banget sih. Kalian boleh cek deh beberapa memes tuh yang bahkan sampai siapa ya, Coki Pardede ya ngeparodi India itu, aduh kejam banget gitu. Nah itu geng, video-videonya kalian bisa lihat sendiri. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai permasalahan kasusnya yang semakin melebar nih geng, yaitu konflik yang sekarang sudah melibatkan Densu, dan kemarin bahkan sampai Densu itu berani datang ke rumahnya Farhad Abbas. Jadi geng, meskipun Agus dari awal tidak mempermasalahkan dan gak mau bawa-bawa Denny Sumargo ke kasus ini, tapi Bang Farhad Abbas entah gimana gitu ya, dia tuh gak setuju kalau Denny itu gak diseret juga gitu. Menurutnya, posisi Densu di dalam kasus ini juga salah. Kenapa gitu? Karena Bang Farhad Abbas menilai kalau Bang Densu ini gak netral dan cenderung memihak kepada Teh Novi. Padahal di sini Aguslah yang merasa dirugikan. Nah mungkin karena Densu juga udah muak dengan kasus ini ya, jadi dia memilih untuk ya udah nggak peduli-peduli amat gitu. Nah, dan Bang Farhad Abbas tiba-tiba memberikan pernyataan nih di sosial media. Pernyataannya itu nyenggol Denny Sumargo. Nih kalian boleh dengar nih pernyataannya kayak gini.
Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya, siapa itu Novi? Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Nah, dari pernyataan Farhad Abbas itu, ternyata itu Denny Sumargo langsung komen di TikTok. Dia komennya tulisannya tai gitu, sambil menggunakan emot cium. Nah, komentar dari Densu ini ternyata membuat Farhad Abbas jadi marah dan merasa tersinggung dengan mengatakan kalau komentar dari Densu ini bakal membuat permasalahan menjadi rumit katanya. Dan oleh karena itu, Bang Farhad pun menantang Densu untuk menyampaikan kalimat umpatan tersebut secara langsung di hadapan mukanya. Bahkan sampai dia ancam dia bakal hajar Densu kalau Densu berani ngomong kasar kayak gitu di mukanya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Namun di saat itu, ya Bang Farhad tuh menjelaskan lah. Dia bilang meskipun dia marah dengan apa yang dilakukan oleh Densu, tapi Bang Farhad Abbas menegaskan kalau dia nggak akan mengambil langkah hukum terkait komentar tersebut. Karena dia menganggap kalau apa yang dilakukan oleh Densu ini itu nggak pantas untuk dibela katanya. Nah lalu ternyata perkataan dari Farhad Abbas ini ditanggapi dengan serius oleh Densu. Ketika dia mengetahui kalau dia diancam akan dihajar oleh Farhad Abbas, Bang Densu langsung bikin video nge-mention Farhad Abbas. Dia di saat itu minta Sherlock rumahnya Farhad Abbas. Dan dengan beraninya, Bang Densu datang ke rumah Farhad Abbas sebagai pembuktian mengenai keseriusan Farhad Abbas yang mau mengancam untuk menghajar Bang Densu. Nah, apalagi ternyata Bang Densu menerima chat dari WhatsApp yang berisikan tantangan dari Farhad Abbas langsung katanya. Nah, katanya Farhad yang mengirimkan lokasi kepada Densu sehingga Densu pun langsung datang untuk membuktikan ancaman dari Farhad Abbas ini. Nah, tapi geng, ketika Densu sampai di rumah Farhad Abbas, dia dihalangi oleh seseorang. Nah, yang pada awalnya orang ini menolak Densu untuk masuk dengan mengatakan kalau nggak mungkin Farhad Abbas bilang mau ngehajar orang, dan dia meminta agar Bang Densu itu menunjukkan buktinya. Nah lalu Densu langsung ngasih lihat tuh buktinya, dan ketika bukti itu diperlihatkan, disitulah orang itu diem langsung, nggak bisa berkata-kata. Bapak dengerin dulu. Iya. Nah, dan dia sempat mengelak dengan mengatakan, ya kalau kamu ngomong kasar dia kan ngehajar kamu gitu. Dia bakal ngehajar kamu. Kamu kasar nggak katanya. Dan Bang Densu pun menjawab kalau dia tuh santai aja. Nah, respon Densu ini dijawab lagi oleh si bapak itu. Kalau kamu nggak kasar ya udah katanya. Jadi terkesan kayak ngelak gitu loh, geng. Kamu ngomong kasar sama dia hajar katanya. Iya, saya kamu kasar nggak? Saya santai aja. Oh iya, kalau kamu nggak dihajar, kasar nggak ya udah bos. panggil aja Bang Farhad. Nah, namun akhirnya Densu berhasil bisa masuk, dipersilakan untuk masuk dan meminta izin agar mendokumentasikan pertemuan tersebut. Nah, sempat tuh si bapak itu nggak ngizinin buat didokumentasikan dan sempat terjadi perdebatan di saat itu. Sampai pada akhirnya Densu mulai bicara dengan menggunakan logat bahasa Makassar untuk menunjukkan keseriusannya dia ingin bertemu dengan Farhad Abbas dan menyelesaikan permasalahan ini secara laki-laki. Dan setelah perdebatan yang cukup panas, akhirnya Densu diizinkan untuk masuk dan membawa satu orang kameramen aja. Dengarku dulu baik-baik. Kuis saja. Dengarku dulu baik-baik. Kalau di Makassar ada istilahnya kalau kita ditantang, kalau kita mundur hilang si Rita. Iya. Bisa izin dong. Nah, jadi kalau saya ditantang mau dihajar, ku ambil si Rina. Iya. Abang nanti bisa dibagi? Bang nanti bagi ya bang ya. Bang landscape bang. Bang landscapein aja bang. Bang izin landscape. Nah, akhirnya bertemulah Densu dengan Farhad Abbas. Pada saat itu, Densu langsung menagih ancaman Farhad Abbas kalau dia akan menghajar Densu. Nah, tapi jawaban Farhad Abbas ya berbelit-belit geng, ngeles ke sana sini dengan mengatakan kalau persoalan tersebut nggak ada masalah karena dari awal niatnya hanya untuk melakukan mediasi. Nah, tapi Farhad Abbas mendapatkan informasi dari wartawan kalau Densu ngomong tae katanya. Jadi Farhad berpikir kalau dia nggak akan ngomong hal yang sama. Nah, di dalam perdebatan ini benar-benar sengit. Di sana ya Bang Densu bener-bener nanya ke Farhad Abbas, ya lu kalau pinter bisa dong mempertimbangkan kalimat tersebut gitu, bisa mikir dong gitu. Nah, dan di dalam pertemuan ini ternyata apa yang diucapkan oleh Farhad Abbas di video itu berbeda sekali ketika dia sudah bertemu dengan Densu. Sama sekali nggak ada hajar menghajar, yang ada cuma klarifikasi. Dan di saat itu Densu memanfaatkan kesempatan bertemu dengan Farhad Abbas ini untuk menyampaikan penjelasan kalau dia merasa nggak suka ketika namanya ikut diseret-seret di dalam kasus Agus dengan Teh Novi, dan seolah-olah Densu
Densu ini hanya memihak ke salah satunya gitu. Dan mereka pun kembali adu mulut. Dan di akhir perdebatan, Densu kembali menagih apa Farhad Abbas jadi mau hajar dia atau enggak gitu. Namun jawaban dari Farhad Abbas mengatakan kalau hajar yang dia maksud bukan menghajar secara fisik, tapi hajar ini memiliki singkatan yaitu hukum menjamin rakyat. Ya elah, ada-ada aja. Kalau kalimat hajar pukul itu memang saya klarifikasi kan memang hajar. Hajar tuh hukum jamin rakyat. Udah itu aja. Terus yang berikutnya. Dan ketika Bang Farhad mengatakan seperti itu, Denny Sumargo ya kayak nahan-nahan ketawa gitu, geng. Nah terus Bang Farhad ini ngejelasin lagi, kalau misalkan dia bilang pukul, itu juga singkatan. Katanya singkatan dari membela kaum lemah. Dan sedari awal dia sama sekali nggak kepikiran buat mukul orang katanya. Aduh, ada-ada aja ngelesnya ya kan. Nah lalu Bang Farhad juga mengatakan dia adalah seorang pengacara, jadi nggak mungkin dia menghajar orang seperti itu. Dan mendengar jawaban tersebut, Densu pun memutuskan untuk segera pulang dari rumah Farhad Abbas karena menurut dia datang jauh-jauh ke sana. Ternyata Bang Farhad tidak bisa membuktikan kata-katanya dengan menghajar Densu. Dan akhirnya Densu berpesan kalau dia tidak mau lagi diseret-seret ke dalam kasus ini. Dan dia mengatakan kalau Bang Farhad jangan sampai bawa-bawa nama dia lagi ke dalam kasus Agus dan Teh Novi ini. Terus yang berikutnya, jangan bawa-bawa nama saya untuk dilibatkan seolah-olah saya berpihak pada salah satu pihak ya. Nah pada akhirnya geng, sikap dari Bang Densu ini menuai pujian dari netizen geng, karena Densu dengan gentlenya dan beraninya datang ke rumah Farhad Abbas. Dan justru di sini netizen jadi melihat kalau Bang Farhad ini seperti takut dengan Densu yang berani datang menemui dia dan justru berkilah kalau yang dimaksud dengan hajar itu tidak yang ya mukul secara laki-laki gitu ya. Hajar ternyata menurut dia itu adalah singkatan hukuman jaminan rakyat katanya. Ada aja. Tapi menurut gue ya kalau kita lihat dari kalimatnya Bang Farhad nih kalian dengar ya kalimatnya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Hajar di situ kayaknya bukan hukum jaminan rakyat tadi sih. Hajar tuh hajar ini secara laki-laki ya kalau kita dengar dari statementnya. Dan gue ngerasa dari awal, wih jago juga nih orang mau hajar-hajar orang ya. Tapi ya laki-laki memang harus sering hajar sih. Tapi ternyata tidak terjadi boy. Aduh kecewa ya kan. Nah tapi setelah itu ada yang lucu nih geng. Jadi sebelum Bang Densu merilis video dia ketika dia bertemu dengan Farhad Abbas di dalam rumah, itu Bang Farhad sempat kayak konferensi pers gitulah. Wes dia ngomongnya gila banget geng. Dia bilang saya sampai buka cincin nih. Kalau misalkan saya tonjok dia yang KO apa saya yang KO, dia yang benjol apa saya yang benjol katanya gitu. Nih kalian lihat deh videonya. Saya khawatir awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya, takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Denny ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar yang ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul gak? Sampai pada akhirnya video dari pihak Densu keluar, disitulah kita bisa melihat kenyataan sebenarnya. Anjir, malu banget. Gue aja sebagai laki-laki ya melihat kondisi kayak gitu tuh malu banget, sumpah. Iya sih, menyelesaikan secara bijak. Tapi kan kayak lu udah ngomong dari awal hajar-hajar gitu ya. Tapi kok nggak ada part hajar-hajarnya, malah klarifikasi gitu tuh. Aduh, sedih banget sih. Aduh. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan selanjutnya. Kita bahas hasil tes urin dari Teh Novi. Jadi geng, setelah Teh Novi dituduh sebagai pemakai narkotika, akhirnya Teh Novi memutuskan untuk melakukan tes urin nih geng pada tanggal 25 Oktober tahun 2024 yang menunjukkan kalau Teh Novi ternyata negatif atas tuduhan tersebut. Walaupun sudah melakukan tes urin, Teh Novi kembali ditantang lagi nih geng, tapi bukan oleh si pengacara yang bernama Raden, melainkan oleh seorang pegiat Instagram gitu ya, dan juga katanya si pemimpin ormas. Namanya itu adalah Tengku Zanzabela. Nah dia meminta Teh Novi untuk melakukan tes rambut agar bisa membuktikan kalau dia bersih dan gak menggunakan narkotika. Menurut Zanzabela ini, tes urin aja tuh gak cukup, jadi harus tes rambut. Nah, Teh Novi pun menerima tantangan tersebut dan melakukan tes rambut. Yang seharusnya kan, kalau orang yang memang melakukan apa yang dituduhkan, pasti akan memberikan 1000 alasan untuk membantah. Tapi Teh Novi ini sama sekali enggak. Dia dengan berani membuktikan tanpa melalui statement apapun, namun langsung melakukan tes. Dan dengan tes tersebut, lagi-lagi menunjukkan hasil negatif. Yang berarti, apa yang dikatakan oleh Raden, si pengacara Agus, dan juga si Tengku Zanzabela tadi adalah hal yang tidak benar dan ya masuknya ke ranah fitnah gitu. Hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya, negatif. Kita cek urin tentang katanya saya
difitnah. Lalu geng, para penuduh ini, terutama pengacara yang bernama Raden, setelah mengetahui hasil tes dari Teh Novi ternyata negatif, dia akhirnya meminta maaf. Setelah tadinya sangat yakin kalau Teh Novi ini adalah seorang pemakai gitu. Dan dia meminta maaf kepada Teh Novi kalau Teh Novi merasa tersinggung karena merasa dituduh. Tapi Raden ini menegaskan kalau dia sudah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Jadi sepertinya sebelum Teh Novi ini melakukan tes urin, Raden ini sudah terlanjur melaporkan Teh Novi. Nah namun Raden ini juga mengatakan kalau misalnya Teh Novi ingin menemui dia, maka dia dan timnya akan sangat terbuka karena dia masih menginginkan agar permasalahan ini bisa selesai secara damai. Kok jadi Teh Novi yang diminta untuk nemuin dia gitu ya? Kalau gue jadi Teh Novi sih ya nggak tahu ya. Kalau gue jadi Teh Novi tuh kayak gue panjangin aja. Ini kan udah ke ranah pencemaran nama baik nih sih. Iya gak sih? Kalau menurut kalian gimana tuh geng? Laporan yang dia berikan kepada kepolisian itu belum tentu kalau pihak yang dilaporkan itu pasti bersalah katanya. Dan netizen pun ikut berkomentar nih terhadap pernyataan yang dibuat oleh pengacara yang bernama Raden ini. Kalau memang dari awal Raden ini ingin menyelesaikan secara baik-baik, kenapa harus menuduh dan menggebu-gebu sebelumnya? Harusnya kan ya meminta secara langsung kepada Teh Novi untuk melakukan tes urin. Nggak perlu ngomong di media. Dan terus kalau ingin menyelesaikan secara baik-baik, kenapa harus bikin laporan polisi dulu baru diajak baik-baik? Jadi benar-benar kontradiktif gitu loh geng pernyataannya dengan sikapnya ketika menuduh Teh Novi. Saya secara pribadi saya meminta maaf lahir batin apabila Mbak Novi tersinggung. Nah lalu singkat cerita, menanggapi pernyataan dari Raden ini, pihak dari Teh Novi menerima permintaan maaf tersebut dengan sikap terbuka. Dan tim kuasa hukum Teh Novi juga siap untuk memberikan klarifikasi dan berjanji akan menghadapi tuduhan ini dengan bukti yang lebih kuat. Nah justru dari pihak Teh Novi ini menegaskan kalau yang seharusnya membuktikan itu adalah pihak yang menuduh Teh Novi. Karena untuk menuduh harus memiliki bukti gitu kan. Sementara tim kuasa hukum Teh Novi sudah siap kalau kasus ini harus sampai ke pengadilan. Dan Teh Novi bersama dengan tim kuasa hukumnya juga udah melakukan konferensi pers di mana Teh Novi ini mengatakan apa yang dia lakukan itu semata-mata hanya untuk membantu Agus. Bahkan sampai sekarang pihak Agus belum memberikan respon terkait kesediaan Agus yang ingin diobati. Nah, posisi Teh Novi sebenarnya sangat sulit geng di dalam hal ini karena dia berusaha untuk menjaga amanah dari para donatur yang sudah percaya dengan yayasan yang dia kelola. Dan Teh Novi juga mengaku kalau dia sama sekali tidak memakai uang tersebut untuk kepentingan dia sendiri. Sebab amanah itu adalah pertanggungjawaban bagi dia. Nggak cuma dunia aja, melainkan juga di akhirat. Nah, oleh karena itu, Teh Novi merasa siap kalau dia beserta yayasannya harus diaudit. Bahkan orang-orang yang bekerja untuk Teh Novi pun juga bersedia kalau rekeningnya sampai diperiksa. Namun geng, yang justru aneh adalah tanggapan dari Farhad Abbas yang justru meminta bantuan kepada netizen untuk mendukung dan membuat petisi untuk melawan Teh Novi. Nah, Farhad Abbas mengatakan kalau petisi tersebut agar orang yang menguasai uang donasi Agus dalam hal ini, yaitu Teh Novi, untuk dikembalikan kepada Agus yang berhak menerima uang tersebut. Untuk mendukung saya dan buat petisi juga untuk agar orang yang menguasai uang Agus, hak Agus itu untuk dikembalikan kembali ke Agus ya. Dan di video tersebut juga Farhad Abbas menyinggung John LBF lagi dan kuasa hukum yang sebelumnya yaitu Jainuddin yang dikatakan oleh dia sudah memfitnah Agus kalau dia pura-pura buta dengan mengancam akan diazab oleh Tuhan. Mulai dari John LBF ya, kemudian kemarin yang diisukan kabur ya dari grup kita, itu hati-hati kalian ya. Kalian jangan memfitnah seolah-olah bahwa Agus itu bohong-bohong buta ya. Hati-hati kamu, nanti diazab Tuhan nanti. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah emang ada ya yang mau membuat petisi untuk melawan Teh Novi? Menurut kalian gimana nih geng? Ada nggak? Kira-kira kalian bersedia nggak ngikutin ajakan Farhad Abbas gitu? Nah, karena selama gue membahas kasus donasi ini geng, justru netizen itu semuanya ada di pihak Teh Novi. Nah, atau mungkin ada di antara kalian nih yang mau ngebantu? Boleh, silakan dibuat petisinya. Dan untuk saat ini ya, berita terakhir yang gue dapat ya, Agus itu sudah datang ke rumah sakit dan banyak banget berseliweran di media video ketika Agus datang ke rumah sakit dengan caption yang mengatakan kalau biaya pengobatan Agus itu tidak dijamin oleh negara, alias berarti tidak bisa pakai BPJS. Nih, videonya kalian bisa lihat sendiri. Nomor 59 tahun 2024, bahwasanya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan.
Nah, jadi semakin pelik aja kasus ini, semakin berbelit-belit. Dan itu dia geng, perkembangan sementara dari informasi mengenai kasus donasi Agus yang bisa gue sampaikan. Mungkin video pembahasan Agus ini akan berlanjut kalau memang masih ada update-nya, atau ya ada ulah-ulah baru lagi gitu ya. Atau justru nanti kalau memang ini sudah mulai tidak dibicarakan lagi, ya kita stop sampai di sini. Menurut kalian gimana? Apakah perlu kita bahas update selanjutnya atau enggak? Coba tinggalkan komentar di bawah.